Bisa aja dilaporkan kalau memang penduduk setempat Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Kembali lagi di Ano of Life. Aku pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah sekian lama nggak ngebuat video, akhirnya ngeputusin untuk buat video lagi. Jadi aku bakal cerita ke kalian kenapa kemarin sempat gak buat video dan sambil ngebuat sarapan juga walaupun agak kesiangan. Ikutin terus ya. Sayang. Love you. Love you too. Nah, jadi kemarin itu kenapa sih lama gak ngebuat video? Pertama pasti karena corona, jadi aktivitas kita tuh terbatas banget untuk keluar-keluar ya. Dan yang kedua emang waktu kita juga kemarin sempat kesita karena mesti nyari kontrakan baru. Berhubung kontrak yang di tempat lama udah habis, jadi kita pindah ke tempat baru. Nyari-nyari kontrakan di Flatfox, Facebook dan lain sebagainya, dan kita bagi tugas. Aku yang bikin appointment, nah beliau suami yang bagian datengin tempatnya untuk survei. Akhirnya bisa pindah ke sini. Kemarin sempat jualan. Alhamdulillah kemarin sebelum Ramadan ada orderan juga. Coba-coba nawarin, alhamdulillah dapat orderan. Selain itu juga kemarin sibuk untuk campaign dan juga produk. Sebenarnya ini tujuannya sih sambil belajar ya, belajar untuk lebih peduli dengan lingkungan, zero waste. Gaya banget. Jadi fokusnya sedikit terbelah nih. Dan juga karena corona kita pikir, aduh kita mau cerita apa di rumah mah begini-begini aja. So, jadi ya kita terpaksa harus tunda dulu kegiatan dunia perflogan. Jadi tadi udah kasih tahu ke teman-teman kenapa sih harus off. Jadi mohon maaf banget, walaupun itu bukan excuse, harusnya nggak boleh ada ya. Cuma ya mau gimana lagi, harus mengorbankan vlog untuk sementara waktu. Dan ngomong-ngomong pagi ini, yang udah kelewat siang ini, untuk sarapan itu 1 apel, 2 pisang, tambah vegan protein dan juga oatmeal, kita blender, minum. Udah. Nah, untuk kondisi di Swiss sendiri itu memang sudah mulai kembali dilonggarkan nih, belum, bukan kembali sih, sudah mulai dilonggarkan. Jadi kan aturan pertamanya itu untuk pembatasan aktivitas itu kan dimulai sejak tanggal 16 Maret 2020. Dan hari ini itu sudah banyak banget masyarakat yang sudah mulai keluar rumah karena sejak tanggal 27 Mei kemarin dari Kementerian Kesehatan Swiss sendiri sudah mengumumkan bahwa per tanggal 6 Mei aktivitas di ruang publik itu sudah mulai dibuka. Perkumpulan sebanyak 300 orang itu sudah mulai dibuka, museum, sekolah, terus juga tempat-tempat hiburan semuanya sudah kembali dibuka. Ya, kita lihat aja, semoga kita tetap bisa jaga diri dan jaga jarak. Jadi nggak sepenuhnya kembali normal seperti sedia kala, tetap ada batasan-batasan dan aturan-aturan yang mesti tetap diikuti, teman-teman. Nah, teman-teman, kembali lagi di Ano of Life. Jadi kali ini sambil kita santai, yaudah pengen sedikit cerita ke kalian tentang bagaimana sistem pengelolaan sampah yang ada di Swiss. Nah, bicara soal Swiss sendiri, salah satu negara dengan tingkat pembuangan sampah tertinggi di dunia ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa semakin tinggi angka Ekonomi masyarakat itu terpengaruh dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Iya, selain itu juga jika populasi penduduknya juga tinggi, tentu juga mempengaruhi angka produksi sampah di suatu negara. Jadi, walaupun Swiss menjadi negara dengan tingkat pembuangan sampah terbesar di dunia, namun juga ditetapkan sebagai negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia. Keren ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 700 kilo sampah yang individu per tahun yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi sekitar kurang lebih 90 ton sampah yang dihasilkan oleh Swiss. 90 juta ton. 90 juta ton sampah, iya bener, per tahunnya ya. Namun ternyata negara ini sudah dikategorikan sebagai negara yang berhasil. Jadi ada 7 organisasi di Swiss yang berusaha untuk melakukan recycling terhadap sampah-sampah yang di Swiss, di mana sekitar 50% sampah di Swiss itu berhasil di-convert menjadi energi yang bisa dipergunakan bagi kehidupan masyarakat sebagai bahan bakar, untuk listrik dan sebagainya. Ya, nah jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ada langkah yang sangat berpengaruh besar sebagai langkah preventif
di mana masyarakat benar-benar dilibatkan secara langsung dalam penanggulangan sampah. Contohnya, ada kantong yang wajib masyarakat miliki kalau kalian mau memasukkan semua sampah-sampah menjadi satu. Betul sekali ya. Namanya Zurisak. Jadi tergantung kotanya. Kalau kita di Zurich namanya Zurisak. Ya. Kita tinggal di Basel, Baselsak. Ya. Kita tinggal di Bensak. Nah, jadi nggak boleh tuh. Genewasak. Kalau seandainya kita Tinggal punya di Genewa, bawahnya Zurisak nggak boleh. boleh. Jadi kalau seandainya kalian ingin membuang sampah ke tong sampah yang ada, harus menggunakan kantong plastik yang sudah disediakan, karena disinilah pemerintah mengambil pajak pengelolaan sampah dari kantong sampah yang kalian beli. Dan harganya dong mahal sekali teman-teman. Satuannya, satu kantongnya itu harganya sekitar 20 franc atau sekitar 300.000. Banyak orang di sini, mereka lebih rela untuk pergi ke spot-spot pembuangan sampah gratis yang mereka pisahkan secara pribadi ya. Contohnya plastik, PET. Nah, itu ada sendiri tempatnya. Mereka dari rumah itu bakal bawa tuh kantong plastik PET. Organik. Terus juga sampah organik, terus juga sampah kaca atau sampah baju. Mereka rela untuk memisah-misahkannya sendiri. Jadi gimana pemerintah itu bukan hanya bekerja sendiri, tapi juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi yang namanya sampah ini. Kali ini pengen ngajakin kalian juga untuk nanti ngikutin kita misahin sampah dan juga lihat gimana sih tempat-tempat sampah yang gratis yang sudah kita pisahkan. Sebelumnya kita baru aja dapet anjuran pemerintah Swiss yang dikirim ke kotak pos kita tentang bagaimana kita nggak boleh ngebuang furniture kita sembarangan. Di sini dibilang bahwa membuang sampah seperti sofa, TV, kasur, dan perabotan rumah lainnya di sembarang tempat itu ilegal, dan kita berhak melaporkan apabila tetangga kita melakukan hal tersebut ke polisi, dan mereka akan dikenakan denda ribuan franc. Jadi mungkin gara-gara ini juga di sini masyarakat itu yang mau membuang sampah itu dia cenderung untuk memberi kasurnya, mejanya, TV-nya secara gratis, karena untuk biaya buang sampah sendiri itu udah mahal. Kalau misalnya dia buang di jalan ya bisa kena denda lebih gede lagi. Jadi lebih baik ngasih ke orang. Jadi ada semacam apa, grup itu ya? Iya, ada juga grup. Kalau seandainya kalian tinggal di sini itu bakal ada grup untuk free stuff. Jadi kalian yang butuh sofa, ini gue punya sofa nih, kita mau pindah, jadi kita ngasih barang-barang kita. Itu biasa di sini. Tergantung kaliannya bisa bawa, punya mobil, punya kendaraan, boleh diangkutin karena banyak yang ngasih free, ya nggak? Betul sekali. Oke, langsung aja kita ke video selanjutnya, pengelolaan sampah di dapur ya. Yuk. Nah, jadi ini salah satu botol yang ada tulisan PET, tandanya masih bisa didaur ulang, dan inilah plastik yang bisa kita masukkan ke bagian pembuangan sampah free. Kita masukin aja yang udah ada. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no. Kita udah kumpulin sampah-sampahnya kita yang bisa kita masukkan ke tempat pembuangan sampah gratis. Tapi terlebih dahulu kita pengen ngajakin kalian ke tempat pembuangan sampah tekstil. Di situ kalian bisa buang sepatu, bisa buang baju, semua yang kalian gunakan itu bisa dibuang ke situ. Dan nanti bakal ada yang ngejemput karena mereka bakal ngedaur ulang atau mereka ambil per minggunya ya untuk didaur ulang. So nanti kalian masukin pakai ini, jenis-jenisnya apa aja nih yang dibolehin. Baju, sepatu, tas, tali pinggang. Dan ini contoh tempat sampah yang khusus hanya bersihkan kantong yang ada tulisan Zurisak. Yang putih tadi. Yang putih tadi, yang udah kita tunjukin. Ngomong-ngomong itu ada ini kan? Itu kasurnya. Yuk. Kita contohin ke kalian gimana orang ngebuang kasur di sini. Bentar ya, yuk.
Nih contohnya kasur yang dibuang. Masih bagus banget. Tapi ini sobek, Ding. Iya. Nah, itu bisa aja dilaporkan kalau memang penduduk setempat tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, atau mungkin mereka tahu siapa pelakunya. Cuma ini kayaknya nggak ada yang tahu ya. Dan belum ada yang ngambil. Jadi dari kemarin itu udah dibiarkan di situs dari kemarin, tapi nggak ada yang ngambil. Iya. Karena emang bukan kewajiban petugas pemungutan sampah yang berisap. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's Kita udah mau sampai nih. Kelihatan banget. Banyak orang yang lagi main sepedaan juga. we're so toxic. Nah, ini dia. Ooh, go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't play the monster no matter what you tell yourself. I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. We could never be friends. We could Kita expect-nya bakal ada tempat pembuangan plastik Plastik. juga, ternyata di sana cuma pembuangan botol kaca. Tapi yang paling enggak ya kita bisa buang sesuatu lah. feel the type of way, well that's fantastic. Nothing to something and now it's drastic. Don't tell your friends we're so done. It never ends. You having fun. Nah, jadi karena di tempat pertama kita nggak dapet nih untuk pembuangan sampah plastiknya, akhirnya kita meneruskan perjalanan kita di sekitaran rumah untuk mencari tempat sampah yang lebih besar lagi. Namun sayangnya ternyata ya masih juga nggak ada. Known that we could never be friends. I hear you just thought we could. Sekarang udah sore, udah mandi, udah seger. Dan kita mau cek lagi nih Toko yang berbeda. tempat yang berbeda. Semoga kali ini ada. Kayak gitu deh. Jadi teman-teman, tadi kan ceritanya kita nggak nemu di mana tempat membuang sampah plastik. Karena di sini juga tutup sampai hari Senin, itu juga masih tutup karena ada hari libur nasional gitu. Jadi mau nggak mau kita coba lagi cari di sore hari ini tempat dimana kita bisa membuang plastik-plastik PET kita. Dan semoga kali ini bisa, karena kita juga masih coba tebak-tebak berhadiah nih. So yeah, let's see dimana kita bakalan ke stasiun tram Sebah. Nggak terlalu jauh dari sini. Cuma kita kemarin pernah lihat di situ banyak orang juga ngebuang-buangin sampah. Ada beberapa tabung-tabung besar untuk pembuangan sampah, tapi kita nggak tahu apakah itu juga bisa untuk plastik. Let's see, kita lihat aja. Tuh, suami tuh. Jadi teman-teman, kita sudah melakukan perjalanan sejauh Ya 3 kilo. 3 kilo ini. 3 kilo ada. Ya segitulah pokoknya ya. Dan kita istirahat sebentar di taman. Tarik nafas sambil cari lagi nih lokasi di mana kita bisa ngebuang sampah yang bisa di recycling. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa lokasi-lokasi tempat recycling sendiri tiap titiknya itu di Swiss ada sekitar 50.000. Dan di sini ada map namanya recycling map.ch. Jadi di sini kelihatan nih, kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi di situ kelihatan titik-titik di mana aja kita bisa buangin sampah-sampah untuk di recycle kembali.
Dan kita cek di sini ada satu tempat lagi yang kita mau cek, semoga buka. Karena yang deket rumah itu ada dinner. Dinner cuma mesti jam buka. Mesti jam buka. Sedangkan kita besok libur juga. Mau nggak mau lusa baru bisa. Jadi ya kita coba cek yang satu lagi ini. Kalau memang bisa, alhamdulillah. Kalau nggak berarti videonya udah. Jadi tempat terakhir ini menentukan. Ya semoga teman-teman senang dengan video kita. Jangan lupa Like, terus juga subscribe. dan berikan masukan-masukan yang positif untuk kita pastinya. Ya, ikuti kita terus. Jadi teman-teman, waktu kita cek lagi ternyata ada nih tempat pembuangan sampah yang dekat dengan rumah kita. So akhirnya kita buang sampah di situ dan ya kita kembali pulang ke rumah. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video kita dan semoga kalian senang dengan video ini. Ciao.